Update skuad MU versus Arsenal. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan kabar terbaru mengenai kondisi skuadnya jelang laga melawan Arsenal. Ia mengkonfirmasi bahwa ada 2 pemain yang harus absen di laga pembuka Premier League tersebut. Laga sengit melawan Arsenal sendiri akan digelar di Old Trafford pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Ini akan menjadi ujian pertama bagi lini serang baru Setan Merah yang bernilai lebih dari 200 juta pounds. Kabar baiknya, Amorim memastikan bahwa striker anyar mereka, Benjamin Sesko, sudah siap untuk diturunkan. Menurut Amorim, kesiapan Sesko tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kecerdasannya dalam memahami setiap detail permainan. Namun ia masih belum mau memutuskan apakah sang striker akan bermain sebagai starter. 2 pilar di lini pertahanan, Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui dipastikan akan absen karena belum pulih dari cederanya. Namun Andre Onana dan Joshua Zirkzee telah kembali berlatih dan siap menjadi opsi di laga nanti. Chelsea versus Crystal Palace, juara dunia ditantang kampiun Community Shield. Premier League 2025-2026 dibuka salah satunya dengan derby London yang terasa spesial. Chelsea ditantang Crystal Palace di Stamford Bridge pada Minggu 17 Agustus 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama membawa label juara dari ajang berbeda. Chelsea datang sebagai kampiun Piala Dunia antar klub, sedangkan Palace baru saja meraih Community Shield. Partai ini akan menjadi pembuktian awal bagi kedua pelatih. Enzo Maresca dan Oliver Glasner punya alasan untuk langsung tancap gas sejak pekan pertama. Unai Emery pastikan kesiapan Aston Villa hadapi musim 2025-2026. Manajer Aston Villa Unai Emery memastikan kesiapan The Villains untuk menghadapi musim 2025-2026 dimulai dengan menjamu Newcastle United. Aston Villa pada akhir pekan ini akan melakoni laga pertama mereka di Premier League. Mereka dijadwalkan akan menjamu Newcastle di Villa Park Sabtu 16 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Sang manajer memastikan bahwa The Villains telah melakukan persiapan yang cukup selama pramusim dan kini mereka dalam kondisi yang sepenuhnya siap untuk menghadapi musim yang baru dimulai dengan menjamu Newcastle. Resmi, Liverpool umumkan transfer calon penerus Van Dijk dari Parma, Leoni. Raksasa Premier League Liverpool resmi mengumumkan perekrutan Giovanni Leoni dari klub Serie A Parma Jumat 15 Agustus. Leoni pun disebut-sebut bisa menjadi suksesor Virgil van Dijk. Liverpool akhirnya berhasil merayu Parma untuk melepasnya meski sebelumnya dikabarkan enggan menjual bek jangkung tersebut. Di laman resminya, Liverpool mengumumkan bahwa Giovanni Leoni sudah lolos tes medis. Ia juga sudah tekan kontrak di klub Merseyside tersebut. Namun demikian, Leoni masih butuh izin kerja sebelum bisa bermain untuk Liverpool. The Reds juga mengumumkan sang pemain akan memakai jersey nomor 15. Sebelumnya ada kabar bahwa Giovanni tak perlu dibujuk untuk gabung Liverpool. Sebab ia memang tertarik untuk merapat ke tim asuhan Arne Slot tersebut. Hal tersebut ternyata bukan rumor belaka. Leoni mengakui dirinya merasa tersanjung dan terhormat diincar oleh klub sekelas Liverpool. Arsenal capai kesepakatan dengan Eberechi Eze. Klub Liga Inggris Arsenal sudah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace terkait kepindahan Eberechi Eze di bursa transfer musim panas. Melansir dari Tim Talk pada Minggu 10 Agustus 2025, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace untuk memboyong Eberechi Eze di bursa transfer musim panas ini. Namun transfer sang gelandang belum bisa diresmikan karena satu alasan krusial. Palace masih mencari pengganti yang tepat. Menurut laporan dari Football Transfer,
Arsenal dan Crystal Palace telah sepakat terkait nilai transfer Eberechi Eze sebesar 55 juta pound sterling atau sekitar 1,14 triliun rupiah. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Ain't it twisted, you can get it with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Debut Son Heung-min di LAFC. Son masuk sebagai pemain pengganti dan langsung memberikan dampak, membantu LAFC meraih 1 poin setelah sempat tertinggal. Era Son Heung-min di Los Angeles Football Club LAFC resmi dimulai pada Minggu 10 Agustus pagi waktu Indonesia Barat saat legenda Tottenham itu melakoni debutnya melawan Chicago Fire di Bridgeview, Illinois. Momen ini terjadi hanya 3 hari setelah ia secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru klub. Ademola Lookman tolak Arsenal, tegaskan hanya ingin pindah ke Inter. Ademola Lookman dikabarkan menolak tawaran dari Arsenal. Pemain sayap Atalanta ini secara tegas hanya ingin pindah ke Inter Milan di musim panas ini. Menurut laporan, Ademola Lookman telah menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Bergamo. Ia sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter Milan dan kini hanya menunggu Inter untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta. Tawaran awal Inter Milan sebesar 45 juta euro plus bonus ditolak oleh Atalanta yang menginginkan setidaknya 50 juta euro. Atalanta juga berharap bisa menjual pemain bintangnya itu ke klub di luar Italia, bukan ke sesama tim Serie A. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Leandro Trossard dikabarkan siap tinggalkan Arsenal demi menit main. Menjelang dimulainya musim baru Liga Inggris 2025-2026, Arsenal tengah menghadapi situasi pelik terkait masa depan salah satu penyerangnya, Leandro Trossard. Pemain asal Belgia itu dikabarkan terbuka untuk pindah ke klub Liga Inggris lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Musim baru Liga Inggris akan dibuka dengan laga sengit di Old Trafford antara Arsenal dan Manchester United pada 17 Agustus mendatang. Mikel Arteta, manajer Arsenal, sudah mendatangkan beberapa pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Hasil Chelsea versus AC Milan. Chelsea tampil superior saat menjamu AC Milan pada laga uji coba pramusim di Stamford Bridge Minggu 10 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Blues menang telak 4-1 atas Rossoneri yang harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak pertama. Pertandingan ini menjadi debut Luka Modric bersama Milan, namun momen bersejarah itu berakhir pahit. Tim asuhan Massimiliano Allegri kesulitan bangkit setelah kehilangan satu pemain pada menit-menit awal sehingga Chelsea leluasa mengontrol jalannya laga. Tijani Reinders gemilang di Man City, cetak 2 gol saat The Citizens gulung Palermo 3-0. Manchester City mengakhiri tur pramusim mereka dengan kemenangan 3-0 atas klub Italia Palermo di Stadion Renzo Barbera Minggu 10 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Tijani Reinders menjadi bintang dengan torehan 2 gol, sementara Erling Haaland ikut mencatatkan namanya di papan skor. Pertandingan sempat mundur 15 menit karena kedua klub yang berada di bawah payung kepemilikan sama menggelar selebrasi persahabatan. Pep Guardiola merombak hampir seluruh timnya, hanya menyisakan Haaland di lapangan. Pergantian besar-besaran itu tak mengubah alur permainan. Menit ke-59, Savinho memberi umpan matang kepada Reinders dan dengan tenang menuntaskan menjadi gol. Gelandang asal Belanda itu kembali menunjukkan ketajamannya lewat gol kedua setelah memanfaatkan umpan Divine Mukasa. Performa Reinders memberi sinyal positif bagi City, terutama saat Rodri harus absen di 3 laga awal Premier League. MU dan AC Milan setuju, Rasmus Højlund yang belum. Manchester United dan AC Milan dikabarkan sepakat untuk peminjaman Rasmus Højlund. Namun sang striker belum setuju pindah, maunya bertahan di Old Trafford.
Dilaporkan Mirror, Manchester United dan AC Milan telah sepakat untuk peminjaman Rasmus Højlund. Højlund akan dipinjam Milan dalam durasi semusim penuh. MU akan terima biaya peminjaman sebesar 6 juta euro atau setara 113 miliar rupiah. MU juga akan memberikan opsi pembelian permanen kepada Højlund ke Milan dengan potensi harga mencapai 40 juta euro atau setara 757 miliar rupiah. Rasmus dinilai sudah terdepak dari rencana manajer Ruben Amorim, apalagi Manchester United sudah mendatangkan striker baru Benjamin Sesko. Fabinho sebut kepergiannya dari Liverpool dipicu kata-kata Klopp. Jurgen Klopp dikenal sebagai salah satu di antara manajer tersukses dalam sejarah Liverpool. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada 2015, pria asal Jerman itu mengubah total wajah The Reds, memimpin mereka meraih hampir semua gelar bergengsi, termasuk mengakhiri penantian gelar panjang Liga Inggris. Kepada The Guardian, Fabinho mengaku sebenarnya tidak berniat meninggalkan Liverpool. Namun satu percakapan dengan Klopp mengubah keputusannya. Dia menelpon saya dan bertanya apa yang saya inginkan. Saya bilang sudah mendengar tawaran dari Al Ittihad dan menyukainya, tapi saya ingin tahu pendapatnya, ujar Fabinho. Dia berkata kalau ada pemain yang ingin pergi, dia tidak akan menahan mereka, ucapnya. Seperti membuka pintu untuk saya pergi. Percakapan itu bisa saja membuat saya bertahan, tapi dia membiarkannya terbuka dan saya tidak terlalu menyukainya, ungkapnya. Hasil Crystal Palace versus Liverpool di Community Shield 2025. Liverpool dipastikan gagal menjuarai Community Shield 2025 usai kalah adu penalti melawan Crystal Palace di Stadion Wembley, London, Inggris pada Minggu 10 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. The Reds itu kalah adu penalti dengan skor 3-2. Pertandingan Palace versus Liverpool harus dilanjutkan ke babak adu penalti karena kedua tim sama kuat 2-2 di waktu normal. Tanpa ada babak tambahan, laga pun berlanjut ke drama adu penalti yang sukses dimenangkan oleh The Eagles. You don't understand the pain of rain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Arsenal capai kesepakatan dengan Eberechi Eze. Klub Liga Inggris Arsenal sudah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace terkait kepindahan Eberechi Eze di bursa transfer musim panas. Melansir dari Tim Talk pada Minggu 10 Agustus 2025, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace untuk memboyong Eberechi Eze di bursa transfer musim panas ini. Namun transfer sang gelandang belum bisa diresmikan karena satu alasan krusial. Palace masih mencari pengganti yang tepat. Menurut laporan dari Football Transfer, Arsenal dan Crystal Palace telah sepakat terkait nilai transfer Eberechi Eze sebesar 55 juta pound sterling atau sekitar 1,14 triliun rupiah.